Halaman 329. 329. Memang kadang halaman ini tak jelas karena ibu pakai Faisal. Mana ya Faisalnya? Mana Faisal? Datang Faisal, aku enggak yang tutup wajah itu gitu. Halaman 329. Udah nampak? Apa hukum bersedekah kepada rumah ibadah orang non muslim dengan maksud berperilaku toleransi kepada umat beragama? Banyak orang Islam sekarang tak tahu beda mana toleransi, mana telur asin. Toleransi itu adalah wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Bukan kita masuk ke halaman rumah orang. Toleransi itu kita jaga halaman kita jaga halaman orang, jangan kita masuk ke dalam. Itu toleransi. Jelas? Masih banyak masjid yang masih memerlukan. Banyak betul duit nih, tak tahu mau kemana dicampakkan. Nanti kami salurkan ke masjid-masjid. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Bukalah Instagram Ustadz Somad, isinya iklan-iklan untuk membangun masjid. Saya akan pergi ke Pulau Karimata. Mari kita donasi untuk membangun masjid, pondok pesantren. Yang mana Instagram Ustadz Somad? Itu yang followernya berjuta-juta itu. Kalau sekarang masih malah banyak orang yang menyumbang masjid, kita yang tidak selesai-selesai pembangunannya. Jadi kalau ada mereka menyumbang pembangunan masjid kita, kenapa mereka sumbang? Karena kita tak menyelesaikan masjid kita. Akhirnya mereka datang. Bolehkah kita terima Pak Ustadz? Boleh bersyarat. Syaratnya tidak ada unsur mau melemahkan hati umat Islam. Karena dia mau menyebarkan pemahamannya, merusak akidah, lalu dikasihnya duit. Sejak dapat duit umat Islam jadi diam. Ustadz Somad tuh dulu ceramah berapi-api kan karena belum dapat duit aja tuh. Begitu dah kami kasih duit, diam mulutnya kan. Nanti kalau nampak Ustadz Somad diam, itu berarti udah dapat tuh. Halaman 386. 386. Bagaimana pentingnya sanad keilmuan dalam Islam? Karena sebagian orang ada yang mempermasalahkan orang belajar dari buku tanpa guru. Dari mana kau belajar ini? Dari Buya Yahya. Buya Yahya itu belajarnya dari mana? Dari Al-Ahqaf University Yaman, dari Habib-Habib di Yaman. Habib-Habib di Yaman itu dari mana? Dari Habib-Habib ke Habib-Habib ke Habib-Habib sampai kepada Sayyidi Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itulah keturunan Nabi yang pertama yang sampai ke Hadramaut Yaman, Tarim. Namanya Sayyidi Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nama ayahnya Isa Al-Muhajir. Isa ini nama ayahnya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib ini nama ayahnya lupa pula. Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi nama ayahnya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini nama ayahnya Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir nama ayahnya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin nama ayahnya Husain. Husain nama ayahnya Ali. Ali punya istri Fatimah. Fatimah punya ayah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Silsilah keilmuan itu disebut dengan sanad. Apa namanya? Sanad, bukan somat. Dari mana kau dapat pengajian ini? Dari Masjid Jabal Arafah. Siapa yang ngajar? Ustadz Haruna Hasim. Ustadz Haruna Hasim dapatnya dari mana? Dari Al-Azhar Kairo. Ulama Azhar itu dari mana? Ulama Azhar dari Syekh Ali Jum'ah. Di antara ulama Azhar banyak lagi ulama Azhar. Syekh Ali Jum'ah dari mana? Dari guru-gurunya, bersanad sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapat dari mana? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dari mana? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari mana? Dari Al-A'raj. A'raj dari mana? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari mana? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kau dari mana ini?
dari majelis taklim, majelis zikir bismillah? Masih ramai? Majelis bismillah ini dari mana? Dari Ustadz Asep Robani. Ustadz Asep dari mana? Dari Abah Anom Suryalaya. Abah Anom dari mana? Dari ayah beliau, dari kakek beliau Muhammad Nur Kiai Haji. Dari mana? Sampai kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Syekh Ahmad Khotib Sambas dari mana? Dua jalur, satu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, satu kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi. Maka disebut dengan TKN, Tarekat Qadiriyah Abdul Qadir Jilani, Naqsabandiyah Bahauddin Naqsabandi, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah itu disebut dengan sanad. Kau dapat dari mana? Dari www.google.com. Google dapat dari mana? Dari entah dari mana. Google itu cerdas, tapi dia tak tahu membedakan mana halal mana haram. Apa yang kita ketik situ dikasihnya. Coba ketik situ, ayam geprek, keluar ayam. Coba di situ, babi, keluar. Takkan mungkin keluar ayam. Coba tulis. Smartphone, kata dia. Smartphone artinya handphone cerdas. Handphonenya cerdas, tapi dia tak soleh. Mana buktinya? Allahu Akbar, berbunyi dia. Padahal kita sedang sembahyang. Kalau dia soleh, tahulah dia ini orang sedang sembahyang, jangan berbunyi. Dia smart, tapi dia tidak soleh. Google smart, tapi dia tak soleh. Handphone smart tapi tak soleh. Maka kalau ada anak kita smart tapi tak soleh, berarti sama dia macam handphone. Anak-anak kita ini kita didik menjadi orang yang cerdas dan soleh. Itu makanya doa yang diajarkan, Rabbi habli minas solihin. Mana ada doa Rabbi habli minas smart? Tak ada. Rabbi habli minas solihin. Itulah pentingnya sanad. Fas'alu ahl. Apa dalilnya? Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kau tak tahu. Kau dapat dari buku ini, kau dapat ini dari mana? Dari buku. Dapat dari buku itu namanya wijadah. Diambil dari kata aujada, yujidu, wijadah, ijadah, dapat. Dapat dari mana? Dapat dari perpustakaan. Maka kita membacakan ke guru. Jadi Pak Ustadz, kalau kami beli buku lalu kami baca, yang paham, yang tak paham tanya Ustadz. Makanya nanti kalau ada pertanyaan bergizi, bisa kita tahu pertanyaan jamaah itu orangnya membaca apa tidak dari pertanyaannya itu. Ustadz, saya baca di buku ini halaman sekian. Jelas, ini pertanyaan itu berkualitas. Terus halaman 388. Bagaimana adab menuntut ilmu di zaman sekarang karena sudah ada Google? Kalau ilmunya tentang pembahasan umum, silakan cari di Google. Tapi jika sudah membahas tentang masalah khilafiyah, khilafiyah itu apa Pak Ustadz? Kata yang ini, sholatnya bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Kata yang ini, bismillahnya sir, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tak bisa dicari di Google, mesti tanya pada Ustadz. Nanti Ustadz akan menjelaskan dalam masalah bismillah jahar sir ini ada dua mazhab. Menurut mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim, menurut mazhab Hanafi dan Hambali bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Maliki tak perlu pakai basmalah karena Fatihah diawali dari ayat 1 alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi dalam pengamalan saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi dalam pengamalan saya tak menyalahkan kalau imam itu pakai mazhab 4 selama masih ahlus sunnah wal. Bang, abang kenapa tak sholat ke masjid? Imamnya beda mazhab. Rupanya memang malas ke masjid. Tapi kalau masalahnya detail, masalah khilafiyah, masalah muskil hadis. Apa arti muskil hadis itu Pak Ustadz? Bertentangan antara hadis dengan Al-Quran. Namanya muskil hadis.
Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat itu diazab karena keluarganya nangis. Mayat diazab karena keluarganya nangis. Mayat diazab karena keluarganya nangis. Padahal dalam Quran jelas, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lah. Masa pula mayat diazab keluarganya yang nangis? Yang nangis keluarganya. Apa pula mayat itu diazab? Kan bertentangan ini. Abang, kenapa kau mati bang, warisannya sedikit banget? Kenapa pula suaminya diazab, istrinya menangis? Ini kan bertentangan dengan ayat Quran. Orang tidak memikul dosa orang lain. Ternyata ayat itu tidak kontradiktif dengan hadis. Ada kronologisnya. Kenapa keluarganya nangis orang mati diazab? Karena orang mati zaman dulu, sebelum mati dia berpesan, nanti kalau aku mati kalian nangis kuat-kuat. Makin kuat nangisnya, makin tinggi levelnya. Jadi kalau nangisnya slow, itu kelas ekonomi. Tapi kalau nangisnya sampai meraung, mencakar-cakar dinding, wah, memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Makanya dalam hadis dikatakan, laisa minna man darabal khudud. Siapa yang memukul-mukul pipi, wasaqqal juyub, merobek-robek kantong. Itu kelas paling atas. Pukul pipi, robek kantong. Yang paling atas lagi, pipi orang dipukulnya. Maka sebetulnya hukum mayat diazab karena tangisan keluarganya itu adalah kalau sebelum mati dia berpesan, nanti sebelum mati aku ini ada duit, undanglah grup menangis. Zaman sekarang masih ada tak tuh? Ada. Di beberapa daerah masih ada. Tapi saya tak mau sebutkan di sini. Nanti kalau diupload mereka menuntut saya ke pengadilan. Asosiasi Grup Nangis menuntut Abdul Somad. Halaman berapa lagi? Halaman 451. 4 Pak Ustadz. 4 pun jadi. Akhir-akhir ini kita sering jumpai akhlak murid yang tak pantas kepada gurunya. Padahal zaman dulu ketika kita dimalahi guru, kita menerimanya dan orang tua memakluminya. Apakah keadaan ini termasuk wajar di akhir zaman Pak Ustadz? Tidak ada yang wajar. Jangan nanti kita berkata wajar. Bu, kenapa rok anak ibu pendek sekarang? Dulu memang tak wajar, sekarang udah wajar. Bu, kenapa anak ibu boncengan dengan anak tetangga? Kemarin ku nampak dia nonton di bioskop. Itu kan tak wajar. Dulu, sekarang udah wajar udah. Ada perubahan dulu dengan sekarang? Tak ada, sama. Lalu kenapa ini dianggap orang wajar? Dulu orang tua menganggap guru itu sebagai kawan, sahabat. Ibu tak sanggup mendidik anak ibu, aku pun tak sanggup mendidik anakku, Bu. Maka aku serahkanlah dia kepada kawanku. Siapa kawan Ustadz itu? Guru. Maka kita cium tangan guru itu karena dia sudah menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Jangan kita mata-matai dia. Ini anak kita balik sekolah, mana telinga kau ini jawabannya tadi? Mana yang biru-biru kulitmu tadi yang dipukulnya? Guru itu bukan pegawai laundry yang kita gaji untuk mencuci anak kita yang kotor. Mereka adalah saudara kita yang menyelamatkan kita dari azab neraka jahanam. Bagi yang selama ini menyepelekan guru, alhamdulillah sekarang barulah dia tahu 80% orang tua meminta supaya anak masuk sekolah tatap muka, saking dia tak sanggup lagi jadi guru dah. Betul tak ceritanya? Mengaku guru-guru cadangan. Sanggup. Saya tablik akbar di Batam, full dari jalan ke jalan. 2 kali tablik akbar paling besar di Batam. Yang pertama, yang kedua dengan Habib Syekh. Kalau udah tablik akbar Abdul Somad, terdiam semua jamaah. Begitu saya diundang ke salah satu sekolah di Jalan Harapan Raya Pekanbaru, anak TK semua. Macam sarang lebah. Assalamualaikum. Dia pun ngobrol.
Pertama saya senyum, begitu udah 5 menit, mak gawat nih saya bilang. Kacau ini. Akhirnya saya panggillah kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, kita kalau jumpa buaya-buaya garang, panggil pawangnya kan. Datanglah kepala sekolah, kecil aja kepala sekolah. Anak-anak sekalian, lihat ibu nak, dengarkan Ustadz Somad ya. Diam mereka semua. Baru sadar kita bahwa ternyata kita tidak mampu menghadapi anak-anak ini. Betul? Covid ini banyak menyadarkan manusia. Yang adik kuasa sekarang tak berkuasa. Yang raja-raja, pejabat-pejabat katanya hebat, rumahnya klaster berkunci. Dia berada di dalam kamar, kamarnya berkunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya berkunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya berkunci. Kuncinya di bawah security, hilang. Kena Covid sendirian, mati. 150 pegawai kerajaan beserta keluarga kerabat kerajaan istana Saudi Arabia dibawa ke Jeddah. Kenapa? Karena kena virus Covid. Bayangkan itu, saking hebatnya Covid ini. Menyadarkan guru-guru yang selama ini disepelekan, diremehkan. Berapalah gaji guru, hanya cukup untuk beli tahu, kata orang. Sekarang baru dia tahu, berat ternyata mendidik anak-anak ini Pak Ustadz ya. Apa efek dari tidak belajar tatap muka? Dulu belajar tatap muka, anak-anak kita disiplin bangun pagi, disiplin mandi pagi, disiplin gosok gigi. Sekarang enggak, dia ketemu layar. Layar itu pula lama. Mana beda gigi udah bergosok sama tak bergosok. Dulu dia disiplin pakai jilbab. Dulu anak-anak kita pakai jilbab di atas sampai ke bawah. Sekarang enggak, dia pakai layar, atas berjilbab, oh celana pendek.